Hai, perkenalkan nama saya Anastasia Aulina. Saya dari kelas 2021B NPM 21202035. Selamat pagi Mama, perkenalkan nama saya Bidan Ica. Di sini saya akan melakukan pemeriksaan pada bayi Ibu. Apakah Ibu bersedia? Iya Ibu, saya bersedia. Baik, terima kasih Ibu kalau Ibu bersedia. Setelah itu kita mempersiapkan alat. Yang pertama ada timbangan, ada netlin, ada pita pengukur lila, ada termometer, ada senter, dan ada stetoskop. Pastikan pencahayaan baik dan bayi dalam keadaan hangat. Setelah itu kita lakukan cuci tangan dengan teknik 6 langkah. Asal cuci tangan. Iya. Setelah itu basahi tangan dengan air, tuangkan sabun, gosok telapak tangan, setelah itu punggung-punggung tangan, sela-sela jari, buku-buku jari, jari jempol, setelah itu ujung-ujung jari. Lalu kita bilas, setelah itu kita keringkan dengan handuk bersih. Setelah mencuci tangan, kita gunakan sarung tangan. Setelah itu kita menilai keadaan umum bayi bergerak aktif, warna kulit kemerahan, dan tangisan bayi kuat. Setelah mengecek keadaan umum, kita melakukan pengukuran tanda-tanda vital pada bayi. Yang pertama kita gunakan termometer. Kita letakkan termometer. Jika termometernya berbunyi, kita ambil, lalu kita lihat hasilnya. Hasil suhunya 36,5 derajat Celcius. Setelah itu, kita lakukan pengukuran frekuensi jantung menggunakan stetoskop. Kita letakkan stetoskop di dada kiri bayi. Frekuensi jantung 120 kali per menit. Setelah itu kita periksa pernapasan bayi. Kita lihat dalam 1 menit penuh, pernapasan bayinya 30 kali dalam 1 menit. Setelah melakukan pengukuran tanda-tanda vital, kita langsung saja dengan menimbang berat badan bayi dengan cara meletakkan pengalas pada timbangan agar bayi tidak terkena langsung dengan benda yang dingin. Setelah itu kita lihat berat badan bayi, kita kurangi berat pengalas. Setelah itu kita letakkan bayi kembali. Berat badan bayi dikurangi berat pengalas, jadi berat badan bayi di sini yaitu 2.500 gram. Setelah itu kita melakukan pengukuran panjang badan bayi dari kepala sampai ke tumit. Panjang badan bayi 45 cm. Setelah itu kita lakukan pemeriksaan pada kepala bayi. Kita inspeksi kepala mesosefalus, palpasi bentuk kepala simetris, ubun-ubunnya membonjol, ada molase sutura, dan adanya sepal hematom pada tulang kranial. Setelah itu kita lakukan pengukuran lingkar kepala, dimulai dari fronto-occipitalis, dimulai dari dahi,
34 cm. Setelah itu kita lakukan pemeriksaan pengukuran lingkar kepala mento occipitalis. Dimulai dari dagu, ke belakang occipitalis, (35 cm). Setelah itu kita lakukan pengukuran dari suboccipito ke brekmetika. Panjangnya 32 cm. Setelah itu ke submentobrekmetika. Dari bawah dagu, panjangnya 32 cm. Selanjutnya pemeriksaan pada mata. Kita lihat matanya simetris, tidak ada tanda-tanda infeksi, tidak ada kotor, dan setelah itu kita uji penglihatan dengan cahaya. Kita arahkan senter ke mata bayi. Kita arahkan senter ke arah kanan. Jika mata bayi mengikuti arah senter, berarti mata bayi dalam keadaan normal. Baik, setelah itu kita lakukan pemeriksaan pada telinga. Kita lihat telinganya simetris, lubang telinganya bersih. Setelah itu kita lakukan pemeriksaan pendengaran pada bayi dengan menggunakan refleks Moro. Kita tepuk tangan. Jika bayi kaget, berarti pendengarannya dalam keadaan normal. Baik, setelah itu kita lakukan pemeriksaan pada hidung. Bentuk hidungnya simetris, tidak ada sekret, dan tidak ada pernafasan dengan cuping hidung. Setelah itu kita lakukan pemeriksaan pada daerah mulut. Kita lihat mulutnya simetris, ada bercak putih pada gusi, lidah berwarna merah muda, bibir tidak pucat, langit-langit utuh dan tidak terbelah. Setelah itu kita lakukan refleks hisap. Setelah itu kita cek refleks hisap bayi. Masukkan satu jari yang menggunakan sarung tangan ke dalam mulut, raba langit-langit. Nilai kekuatan hisap bayi akan menghisap kuat jari pemeriksa. Setelah itu kita lakukan pemeriksaan pada bagian leher. Kita cek, tidak ada pembesaran parotis, tidak ada pembesaran kelenjar tiroid, tidak ada pembesaran kelenjar limfe, dan tidak ada pembengkakan vena jugularis. Setelah itu kita lakukan pemeriksaan pada daerah dada. Kita palpasi, bentuk dadanya simetris, ada pembesaran pada dada, tarikan pada dinding dada saat melakukan aspirasi, puting susunya ada, bunyi nafasnya teratur, bunyi jantungnya juga teratur. Kita lakukan pengukuran lingkar dada. Lingkar dadanya 35 cm. Ada retraksi dinding dada pada saat melakukan aspirasi. Setelah itu kita lakukan pemeriksaan ekstremitas atas. Kita lihat tangannya, kedua tangannya simetris, gerakan tangannya aktif, jari-jarinya lengkap, dan kuku jarinya berwarna merah muda. Setelah itu kita lakukan pengukuran lila.
lilanya 12 cm. Lalu kita melakukan pemeriksaan sistem saraf dengan memberikan refleks Moro, yaitu dengan rangsangan suara seperti tepuk tangan. Kita tepuk tangan. Jika bayinya kaget, berarti syaraf-syarafnya bekerja dengan baik. Setelah itu kita lakukan pemeriksaan pada daerah perut. Kita lihat ada penonjolan tali pusat pada saat bayi menangis. Perut bayinya datar, teraba lemas, tidak ada perdarahan, tidak ada pembengkakan, tidak ada nanah, tidak ada bau yang tidak enak pada tali pusat, ataupun kemerahan sekitar tali pusat. Setelah itu kita lakukan pemeriksaan pada area genitalia. Karena bayinya perempuan, kita lihat vaginanya berlubang, uretranya berlubang, terdapat labia mayora dan labia minora, dan labia mayora menutupi labia minora. Setelah itu kita melakukan pemeriksaan pada pinggul dengan cara kaki bayi ditekuk dan diputar perlahan untuk mengetahui sambungan dari panggul. Setelah itu kita lakukan pemeriksaan ekstremitas bawah, gerakannya aktif, kedua kakinya simetris dan jari-jarinya lengkap. Setelah itu kita lakukan pemeriksaan pada punggung dan anus. Kita lihat pada punggung. Pada punggung kita lihat spina bifidanya berwarna biru. Setelah itu tulang belakang tidak ada lordosis, kifosis dan skoliosis, dan tidak terdapat benjolan pada tulang belakang. Setelah itu kita lihat pada anus, ada lubang anus, dan kebetulan bayinya sudah mengeluarkan mekonium pada setelah lahir atau 24 jam yang lalu. Setelah itu kita lakukan pemeriksaan pada daerah kulit. Tidak ada vernik caseosa, warna kulitnya merah muda, tidak ada pembengkakan, dan juga ada tanda lahir di belakang punggung bayi. Setelah itu kita bungkus kembali bayi agar dia tetap hangat. Setelah itu kita melepaskan sarung tangan dan mencuci tangan dengan teknik 6 langkah. 3.